Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berpuasa semuanya. Ramadan Karim. Kembali lagi bersama kita di Sejarawan Berbicara. Nah, kembali lagi bersama saya di sini Muhammad Ibnu Lafsi Dan saya Muhammad Bobi Firmansyah. Dari sini kami akan membahas tentang dari isolasi ke ambisi, yaitu transformasi Jepang yang dulunya negara tertutup dan sekarang menjadi negara yang super powerful di Asia. Nah Ibnu, setauku dulu itu kalau nggak salah Jepang itu bukannya negara tertutup ya. Mereka itu menerapkan kebijakan yaitu kebijakan Sakoku yang artinya sebagai negara tertutup. Nah kenapa sih mereka melakukan hal ini gitu loh? Nah, jadi dulu ini Jepang menerapkan kebijakan Sakoku itu karena mereka itu takut dengan negara-negara barat. Karena negara-negara barat itu pada saat itu dia menjajah Asia gitu. Jadi banyak negara-negara barat yang menjajah Asia pada saat itu, sehingga Jepang ini takut juga dia akan dijajah dengan negara-negara barat itu. Nah, pada saat kebijakan Sakoku ini Jepang itu cuma punya satu pintu kecil untuk berinteraksi dengan negara-negara luar, yaitu pelabuhan Nagasaki. Nah, mereka ini juga cuma berinteraksi dengan Belanda dan Cina. Nah, akhirnya Amerika yang melihat ini, mereka mencoba untuk membuka Jepang. Pada saat itu Commodore Matthew Perry datang dengan armada kapal perangnya menuju ke pelabuhan Nagasaki dan membuka paksa negara Jepang. Nah, inilah awal mula perubahan besar di Jepang. Nah, akhirnya tuh Jepang tuh sadar ya kalau misalkan mereka itu tertinggal dari negara barat, contohnya itu seperti negara Amerika gitu. Ya, jadi mereka ini sadar karena ketertinggalan mereka ini, mereka akhirnya melakukan yang namanya restorasi Meiji. Nah, restorasi Meiji itu apa sih yang mereka lakukan dengan hal ini? Nah, pada saat restorasi Meiji itu, mereka menghapus sistem kesegunan mereka, membangun pemerintahan yang kuat, dan mengirim orang-orang mereka tuh mengirim ke negara-negara barat dan belajar seperti industri maupun pemerintahan mereka. Nah, mereka ini juga gak cuma di bidang industri dan pendidikan, mereka juga melakukan modernisasi di bidang militer. Mereka membangun angkatan laut dan angkatan darat yang sangat kuat, sehingga mereka ini pede gitu, percaya diri untuk melakukan istilahnya ekspansi gitu ya, melakukan bersaing mereka dengan negara-negara barat. Nah, kamu tahu nggak, mereka itu dulu pernah mengalahkan negara barat. Contohnya apa? Contohnya itu kalau nggak salah seperti perang Rusia-Jepang, kemudian mereka juga pernah membantai Korea, dan juga mereka itu melakukan ekspansi ke wilayah Asia Tenggara. Salah satunya itu Indonesia gitu. Nah, ya jadi benar ke Indonesia. Nah, mereka ini karena sudah powerful gitu ya, mereka mencoba ke negara barat, mereka mencoba ke wilayah Asia Tenggara, salah satunya Indonesia. Nah, mereka masuk ke Indonesia pada saat Perang Dunia Kedua. Nah, di saat mereka masuk ke Indonesia, mereka mengalahkan Belanda dan mengusir mereka gitu. Setelah itu mereka mengambil kepemimpinan di Nusantara. Nah, awalnya orang-orang Indonesia ini ngira mereka ini sebagai pelindung dong, karena Jepang itu mengalahkan Belanda, yang dimana Belanda pada saat itu sudah menjajah Belanda gitu. Dan Jepang membawa propaganda pada saat itu, yaitu salah satunya Asia untuk Asia. Nah, namun ternyata Jepang ini menerapkan sistem yang menyengsarakan masyarakat Indonesia. Nah, kamu tahu nggak sistemnya apa? Sistem yang menyengsarakan rakyat Indonesia itu kalau nggak salah namanya Remusa atau sistem kerja paksa gitulah. Nah, ya jadi Jepang menerapkan salah satu sistem yang bernama Romusa atau kerja paksa, yang dimana orang-orang Indonesia pada saat itu dipaksa kerja sampai banyak yang meninggal kelaparan gitu. Dan Jepang pada saat itu mengambil sumber daya Indonesia untuk kepentingan mereka sendiri. Nah, namun setelah beberapa tahun memimpin di Indonesia, Jepang juga sedang mengalami kesusahan, yang dimana pada saat itu mereka sedang berperang dengan Amerika, yang akhirnya Amerika membom dua kota yang agak penting di Jepang gitu. Yang pertama ada kota Nagasaki, dan yang kedua ada kota Hiroshima. Kejadian ini pun membuat Indonesia ini seperti, wah, kita harus cepat-cepat memproklamasikan
cepat-cepat memproklamasikan kemerdekaannya. Jadi Indonesia akhirnya memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, itu aja perjalanan Jepang dari era Shogoku hingga mereka masuk Indonesia yang menjadikannya Jepang sebagai negara powerful di Asia. Nah, dari cerita hal ini, sejarah itu selalu mempunyai dua sisi. Yang pertama, apakah Jepang itu benar-benar penolong bagi Indonesia atau justru pedang bermata dua gitu? Kirimkan pendapat kalian di kolom komentar atau di Instagram kami berdua ya. Saya Muhammad Ibnu Alapsi Dan saya Muhammad Bobi Firmansyah. Sampai jumpa di episode berikutnya. Stay curious and keep exploring history. Bye bye.